Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat Uh, pagi. Hari ini saya akan mengulas sedikit ya tentang fungsi logaritma natural. Nanti ada fungsi eksponen natural, kemudian nanti ada fungsi eksponen dan logaritma secara umum. Itu dulu yang akan kita bahas. Nanti kita juga akan sedikit membahas mengenai integration by parts. Ini metode lain selain metode substitusi. Jadi biasanya kalau tidak pakai integral biasa, integral substitusi atau integration by parts. Tapi nanti masih ada satu lagi ya, teknik yang akan kita gunakan untuk mengintegralkan. Kita mulai dulu dari sini. Ini definisi dari fungsi logaritma natural. Jadi gini, ini kalau kemarin kita kan cuma gini aja ya, turunan dari seperti adalah turunan dari ini ya, turunan dari lente adalah seperti. Nah, kalau integral dari seperti adalah lente, jadi kebalikannya. Tapi nanti ini, apakah bisa kita mencari integral len x ini? Bisa, tapi itu menggunakan integration by parts. Jadi ada kadang kita bisa dibolak-balik ya. Kita tahu turunannya, kemudian dibalik lagi menjadi integralnya. Tapi terkadang seperti ini, kita hanya tahu bahwa turunan dari ln x adalah seperti, turunan dari ln x adalah seperti x, kemudian integral dari seperti x adalah ln x. Tapi berarti kan kita tidak mengetahui integral dari ln x itu sendiri ya. Itu nanti di integration by parts. Jadi ini dulu. Jadi integral seperti ini ya. Nanti jadi ln x, kemudian kalau ini integral seper u du sama dengan ln u plus c. Di sini maksudnya u itu berarti jika u-nya ini suatu fungsi ya. Jadi jangan lupa nanti di sini hasilnya ln ini nilai mutlak u harus dikalikan dengan ini harus kalian cari ini bentuknya yang kemarin menggunakan integral substitusi ya. Jadi u-nya dia suatu fungsi, berarti ini dia du-nya adalah turunan dari u itu sendiri gitu ya. Nah, ini sifat-sifat dari ln. Kalau ln 1 ini misal kalau ada persoalan yang dia kita harus menjabarkan dulu, atau dia persoalannya apa ya, misalkan integral tentu kan ada batasnya. Nah, karena ada batasnya sini, jadi kita bisa menginputkan nilai dari u itu sendiri dari ini ya, dari batasnya tadi. Nah, nanti kalau seandainya ada ln 1, ada batasnya 1, berarti itu hasilnya adalah 0. Nah, ini kalau ln A kali B sama dengan ln A ditambah ln B. Dilihat ini ya, yang dikali adalah yang di dalam sini ya, bukan ln-nya yang dikali. Oke. Nah, ketika ini dikali, maka sama aja dengan menjumlahkan masing-masing ln-nya, logaritma naturalnya ya. Ini juga sama, jika pembagian, maka nanti jadi pengurangan. Ini tidak berlaku gini ya, ln A kurangi B, tidak mungkin ya. Tidak, jadi berlaku yang seperti ini saja. Pangkat R ini juga nanti R-nya taruh depan, jadi seperti ini. Oke, nah ini ada contoh. Misal, oh ya, ini kalau ini tidak mencari integralnya ya, jadi ini hanya mencari turunannya saja. Jadi kita refresh sedikit lah ya. Turun dari ln
akar 3 X kurang 1 per X kuadrat, di mana X-nya lebih besar dari 1. Ini sekedar tahu saja ya. Oke. Ini. Jadi, di sini kita memanfaatkan yang tadi sifat dari len tadi. Jadi ini salah satu cara ya penggunaan dari tadi sifat dari len. Jadi di sini kan ada len X kurang 1 per X kuadrat. Oke. Ini tidak bisa kita langsung turunkan. Jadi ini kita menggunakan sifat-sifat dari len tadi. Ini kan ada perpangkatannya. Pangkatnya taruh depan. Tinggal ini. Nah, sedangkan ini adalah pembagian kan. Pembagian berarti artinya nah, ini X kurang 1 ini len X kurang 1 dikurangi len X kuadrat. Karena tadi pembagian. Oke. Kemudian len X kuadrat itu kan ada pangkatnya duanya. Nah, taruh depan sini. Nah, sekarang sisanya. Nah, ini tinggal kita turunkan. Jadi tidak ada yang namanya pangkat-pangkatan lagi di sini. Ya. Nah, ini caranya. Salah satu penggunaannya ya. Jadi langsung kan ini sepertiga, kemudian turunannya ln X kurang 1 adalah 1 per X kurang 1, kemudian turunannya dari ini 2 ln X adalah 2 per X. Kan karena turunan dari ln X adalah 1 per X ya, 1 per X. Kemudian nanti dikalikan 2. Jadi seperti ini. Kemudian langsung kita kalikan, kita gandengkan ini ya, kemudian kita kalikan dengan 1 per 3. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke fungsi eksponen. Nah, ini. Jadi kayak gini. Misalkan ya, ini ya. X sama dengan eksponen Y. Ya kan? Nah, jika Y ini sama dengan ln X. Jadi bisa dikatakan gini. Eksponen dari ln X adalah X itu sendiri. Sedangkan ln dari eksponen Y adalah Y. Nah, kalau yang atas ini berlaku hanya untuk X positif. Sedangkan yang bawah ini berlaku untuk semua Y. Jadi syaratnya ini perlu diperhatikan juga. Nah, ini ada huruf E di sini ya, dinotasikan sebagai ini bilangan real positif yang unik. Ya, dia tidak saya jelaskan di sini ya. E itu dia nilainya berapa, bisa dibuka lagi di bukunya, itu ada keterangannya, cuma memang tidak saya tuliskan di sini. Nah, makanya di sini kan dia mengatakan unik ya, di sini bilangan real positif yang unik. Sedemikian hingga atau sehingga ln E sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga mengakibatkan seperti ini. Jadi kalau E pangkat ln X ya, untuk X lebih besar dari 0 atau X-nya positif, kemudian ln dari E pangkat Y sama dengan Y untuk semua Y. Gitu ya. Oke. E sama X berbeda ya. Nah, E ini adalah ini. Ya. Bilangan real positif unik yang menyebabkan ini tadi. Nanti kalau ln E sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya materi ini kalau di buku dia ada turunannya, tapi saya ambil yang bentuk integralnya saja ya. Misal A dan B adalah sembarang bilangan real, maka E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat A tambah B. Ini sama seperti kita turunan perpangkatan, kan sama seperti ini ya. Oke, dan E pangkat A dibagi E pangkat B sama dengan E pangkat A kurangi B. Nah, sehingga integral dari E pangkat U DU sama dengan E pangkat U plus C. Nah, oke, diingat lagi kemarin pernah kita bahas yang mengenai turunan, bahwa turun dari E pangkat X adalah E pangkat X, ya kan? Turun dari E pangkat U adalah E pangkat U. Nah, maka integralnya juga sama ya. Integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Sedangkan ini integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Ini misal ada contoh seperti ini.
kita kerjakan langsung di sini saja ya. Nggak bisa. Oke. Ini kan berarti ini pemisahannya tidak saya tulis ya. Ini tidak saya tulis ya pemisahannya ya. Misalkan U-nya berapa gitu, tidak saya tuliskan. Tapi nanti ketika kalian mengerjakan, saya harap untuk menuliskan. Sini oke. Yang dimaksud U adalah negatif 4X. Berarti DU-nya adalah negatif 4. Ya. Harusnya, maaf. Benar ya? Iya, benar. Ini kan dia harusnya pangkat U DU ya. Jadi DU apa namanya? Ini harusnya ada negatif 4 dx di sini, gitu kan? Jadi gini, kalau ada apa namanya cara mengerjakan lainnya ya saya ya. Jadi saya tulis lagi integral pangkat negatif 4x. Oke. Nah, ini adalah pangkat U. Harusnya kalau ingin menjadi DU, ini ada negatif 4 dx. Benar ya? Oke. Nanti ini akan jadi DU. Padahal kan di sini kan tidak ada sama sekali negatif 4 ya. Berarti di sini harus saya tambahin negatif 1/4. Gini. Ini cara lainnya, tidak seperti cara yang kemarin saya kerjakan ya. Tapi sama saja. Kemudian kita integralkan aja biasa negatif 1/4. Nah, so kan ini kan dia DU, ini kan pangkat U. Oke, berarti langsung hasilnya adalah pangkat U. Berarti negatif 1/4 kali pangkat U. U-nya adalah negatif 4X. Jangan lupa plus C, karena ini integral tak tentu. Nah, ini juga sama. Ini berarti kan gini nih ya. Langsung aja. Jadi di sini saya tulis ini harusnya integral ini pangkat negatif X pangkat 3. Oke. Ini ya. Nah, harusnya kan DU-nya adalah turunan dari pangkat maaf. U-nya adalah negatif X pangkat 3. Berarti DU sama dengan negatif 3X pangkat 2. Nah, berarti di sini kan harusnya ada negatif, ini saya kurung gini ya, negatif 3X pangkat 2 dx. Gini. Harusnya kan ada ini. Tapi yang di sini hanya ada X kuadrat. Berarti yang belum ada adalah negatif 3. Berarti di sini saya kasih negatif 1/3. Ini ya. Ini sama dengan negatif 1/3 pangkat negatif X pangkat 3 plus C. Mudah sekali. Oke. Jadi, kenapa kalau ini saya kurung? Ini berarti saya ingin menandakan bahwa ini adalah DU. Ya. Kan gini, misalkan ya, kalau kayak seperti yang kemarin itu kan, saya misalkan U sama dengan negatif X pangkat 3. Maka di tadi nggak begini semua sorry. Saya hapus dulu ya. Kenapa begini nih?
DU sama dengan, ini harusnya gini ya, negatif 3 X pangkat 2 DX. Nah, ini karena harusnya kan kita mengerjakannya gini ya, apa, cuman ada X kuadrat DX ini saja kan di sini, ya kan. Oke, berarti kan harusnya gini sih, saya tulisnya kan harusnya negatif sepertiga DU. Nah, kan sama aja, ya, sama aja, terserah mau pakai yang mana. Jadi terkadang saya menggunakan cara yang pertama ini, maaf ya, ini apa, duanya nggak bisa. Kadang saya pakai yang ini, kadang saya juga pakai yang ini, tergantung. Kalau saya sih tergantung dari kebutuhan, gitu ya. Terus yang ini, oke. Kali ini bagaimana ini? Berarti U-nya adalah negatif 3X pangkat 2. Berarti gunakan integral tak tentu dulu ya. Jadi integral, kemudian E pangkat, ini saya tulis dulu E pangkat negatif 3X pangkat 2. Nah, harusnya kan turunannya ini negatif 3X kuadrat adalah negatif 6 X dx. Ini kan? Ini enggak sih ya? Benar ya? Nah, padahal di sini adanya cuma X sama dx. Berarti tinggal negatif 6, berarti ini saya tulis negatif 1/6, gitu ya. Jadi sama aja kan kayak gini tipe semuanya, cuma nanti terakhirnya tinggal jadi bedanya sama yang kemarin yang ini kita ini sini langsung U, langsung ini di U kan, jadi masih menggunakan U, kemudian baru kita ubah menjadi X. Nah, tapi kalau cara yang seperti ini langsung, jadi dari awal sampai akhir langsung menggunakan X, gitu. Ya. Kalau ini kita tidak perlu meneruskan yang pemisalan seperti ini juga tidak masalah. Jadi langsung kayak gini. Yang jelas ini aja, cuman perlu diketahui bahwa yang di dalam kurung ini adalah turunan dari yang ini, gitu ya. Oke, ini juga ini. Sekarang kalau ini U-nya adalah 1/X. U sama dengan 1/X. Berarti turunan dari 1/X. Ini kita cara-cara di sini dulu ya. Gini dulu, biar tahu. Kalau yang kita perhatikan masih mudah. 1/X berarti DU-nya, kalau saya ngomong DU per DX segini ya. DU per DX sama dengan, nah berarti kan ini pangkatnya kan dia negatif ya di sini ya. Kita sama aja dengan X pangkat negatif 1, ya kan. Nah, kalau diturunkan kan berarti pangkatnya turun dulu, berarti kan pangkatnya jadi negatif 1. Kemudian pangkatnya ini saya X pangkat negatif 1. Kemudian ini dikurangi 1 lagi kan ya, enggak, 1 kurangi 1 jadi X pangkat negatif 2. Nah, ini sama saja dengan 1/X kuadrat. Nah, kebetulan di sini ini sudah bentuknya 1/X kuadrat. Jadi tinggal gini. 6 ini kan tidak ada efeknya apa-apa ya, jadi saya taruh depan 6. Saya taruh depan dulu, kemudian integral. Nah, biar bentuknya sama kayak yang di atasnya sini. Jadi gitu. Kemudian ini harusnya adalah, maaf, ini ada negatifnya ya. Jadi ada negatifnya. Harusnya negatif 1/X
kuadrat dx ini ya. Oke, karena ini awalnya tidak ada negatif, kemudian yang negatif berarti harus saya kalikan dengan negatif. Jadi negatif kali negatif nanti hasilnya positif. Sudah selesai, tinggal kita mengintegralkan saja. Jadinya negatif 6 pangkat 1 per x. Sudah, jangan lupa plus c. Selesai. Oke, oke, ini selanjutnya fungsi eksponen secara umum. Uh, ini definisi definisinya untuk A bilangan positif ya, dan sembarang bilangan real x. Nah, maka A pangkat x ini pangkatnya dari A pangkat x itu sama dengan E pangkat x ln A. Oke, jadi ini beda sama yang tadi ya, yang biasa kita integralkan, yang bisa kita turunkan itu kan dia suatu bilangan suatu variabel kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan. Kalau ini berarti suatu bilangan dipangkatkan dengan suatu fungsi atau variabel, jadi beda. Jadi ini kalau nanti ada ini mengakibatkan ya, ln dari A pangkat X ini sama saja dengan ln E pangkat X kali ln A, karena berarti kan A pangkat X sama dengan E pangkat X ini ya. Oke. Nah, ini mengakibatkan menjadi X ln A. Jadi ln A ini akan sama saja dengan X kali ln A. Oke. Kemudian, nah ini sifat-sifat dari eksponen, di mana A dan B-nya bilangan positif ya. Itu bisa bilangan real, pokoknya yang penting positif. Kemudian ini ada x dan y-nya sembarang bilangan real, jadi bisa positif bisa negatif. Pangkat x kali A pangkat y, nah ini kan dia perkalian, berarti kan ini sama seperti tadi ya, tadi pangkatnya kemudian ditambah. Ini juga sama, saya rasa sama sih nih ya. Oke, ini sifat yang pada umumnya, cuma tadi bedanya kalau kita mengintegralkan yang kemarin itu kan ini suatu variabel, ini suatu variabel x pangkat A kan gitu kemarin ya. Sekarang dibalik A pangkat x. Oke, ini aturan untuk fungsi eksponen. Jadi kalau turunannya ya, turunan dari A pangkat x itu adalah A pangkat x kali ln A. Nah, berarti integral A pangkat x itu adalah ini 1 per ln A dikali A pangkat x plus c, dimana A nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Apa kok A tidak boleh sama dengan 1? Karena nanti 1 dipangkatkan berapapun hasilnya juga akan tetap 1 kan ya. Kemudian yang juga ln 1 sama dengan 0, makanya ini A tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang ini coba sama dengan integral. Oke, ini kan dia kita anggap O ya, jadi yang kita lihat yang mana ya di sini. Jadi seperti yang saya katakan ya, kalau ini menggunakan metode substitusi itu diperhatikan mana yang pangkat variabelnya terbesar, mana yang terkecil. Biasanya yang misalkan O itu adalah yang terbesar. Nah, di sini kan sama-sama ini ada variabelnya x ya. Oke,
kita berpikirannya gini, oh ini dia pangkatnya paling besar, kemudian X pangkat 3 kalau diturunkan jadinya 3X kuadrat, oh bisa cocok ini, kan 3-nya nggak masalah ya, yang penting yang benar adalah ada X kuadratnya. Nah berarti ini pakai, ini kita bisa menggunakan metode substitusi, gitu ya. Ini juga sama. Nah ini berarti hidupku kan kayaknya besar ini. Tidak, ini kan dia X pangkat negatif 1. Nah, kalau dia jadi pecahan seperti ini kan ini sama aja dengan dia X pangkat negatif 2. Oke kan? Nah, turun dari X pangkat negatif 1 adalah negatif X pangkat negatif 2. Gitu. Ya benar ya? Benar. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya langsung tidak saya misalkan U dulu ya. Seperti yang tadi, berarti yang dalam kurung itu adalah turunan dari U. Oke. Saya tuliskan dulu integral. Nah, ini yang U-nya adalah, maaf, ini adalah A pangkat U. Ya. Oke, ini A pangkat U. Harusnya kan ini adalah turunannya dari ini U ya. Berarti kan 3X kuadrat. Nah, ini. Oke. Ini adalah DU. Nah, sekarang di sini kan ini cuma ada X kuadrat saja. X kuadrat saja kan, tidak ada. Berarti ini harus kita kalikan dengan 1/3. Biar nanti 1/3 kali 3 hasilnya 1. Kan kayak gini. Kembali lagi ke sini. Oke, lanjutnya tinggal, nah sudah, pakai yang atas saja langsung. Pakai yang atas saja langsung ya. Ini dilihat nih, 1/ln A. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya adalah 2. Oke, berarti 1/3 dikali 1/ln 2. Nah, ini dikali sama A pangkat X. Nah, ini dikali dengan 2 pangkat X pangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan, jadinya 2 pangkat X pangkat 3 per 3 kali ln 2. Ini ya. Jangan lupa plus C. Harusnya di sini juga saya tambah plus C ya. Oke. Seperti ini, mudah sekali. Nah, kalau ini saya bantu untuk ini aja ya, mengintegralkannya. Nanti selanjutnya bisa kalian kerjakan untuk yang integral tentunya. Jadi ini kita tulisnya kayak gini. Jadi integral 5 pangkat 1/x. Oke. Ini. Kemudian harusnya kan negatif, turunannya adalah harusnya negatif 1/x kuadrat. Ini ya. Dx. Nah, karena ini di sini tidak ada negatifnya, pada di sini ada negatifnya, berarti ini harus kita kalikan negatif. Ini. Kemudian hasil integralnya A-nya adalah 5 ya di sini. Berarti negatif 1/ln 5 dikali 5 pangkat 1/x. Nah, karena ini dia menggunakan integral tentu, berarti ada batasnya setengah sampai 1. Itu ya. Ya, tinggal di inputkan saja sih. Berapa sih? Coba kita. Ini ya. Berarti kalau ini 1 dulu ya. Berarti 1/1 1 kan? Berarti 5 pangkat 1. Negatif 5 pangkat 1 berarti kan 5 per ln 5. Oke.
dikurangi negatif berarti kan jadi plus ya. Begini aja supaya nggak bingung, dikurangi negatif. Nah ini 5 pangkat setengah, 5 pangkat 1/2 berarti sama aja dengan 5 pangkat 2. Benar ya? Ya kalau bingung gini aja, 5 pangkat ya gini aja wes, supaya nggak bingung. 1 ini 5, 1/1/2. Oh tulisannya gini, per 5. Gini, berarti ini sama saja dengan negatif 5/65. Nah min sama min jadinya plus ya, plus ini jadinya 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 berarti kan 25. 25 per 5. Oke, berarti kalau ini kan penyebutnya sama ya, bisa kita tambahkan kan. Jadinya nanti sama dengan 20, sama dengan 20 per 5. Ini. Nanti kalau menggunakan kalkulator kita bisa tahu nilai dari 5 itu berapa. Nanti bisa ini berarti jawabannya nanti kalau kalian menggunakan kalkulator ya, 20 dibagi hasil dari 5 nanti menggunakan ini ya. Jadi hampiran. Jadi tidak sama. Oke. Kalau cuma sampai ini aja tidak masalah, sampai sini ya. Tinggal pakai ini. Oke, itu nah sekarang ini integration by parts. Oke, kita pelan-pelan aja. Nanti kalau ini nggak sampai, nanti bisa dilanjutkan minggu depan. Itu masih banyak, trigonometri juga masih banyak ya. Ini intinya integration by parts itu berarti, nah ini dia tidak bisa. Jadi kalau yang tadi kan ada U kali DU, berarti ada DU yang belakangnya itu adalah turunan dari U. Nah kalau ini yang bagian belakang itu tidak bisa, bukan benar maksudnya apa namanya, dia perkalian antar dua fungsi, tapi fungsi yang kedua misalkan ya, entah itu diletakkan di depan atau belakang itu terserah ya, fungsi yang kedua itu bukan merupakan turunan dari fungsi yang pertama gitu. Nah kalau yang tadi kan enggak, kalau yang tadi berarti kan ini, yang tadi ini fungsi yang kedua ini kan sama aja dengan perkalian dua fungsi ya. Ini fungsi pertama, ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Nah yang kita misalkan U kan adalah ini. Nah ini ternyata fungsi yang kedua ini adalah turunan dari fungsi yang pertama. Nah kalau integration by parts itu tidak ada hubungannya. Jadi kita harus memilih mana yang akan kita integralkan dan mana yang akan kita turunkan. Terkadang jika pemilihan kita salah, dia akan pengerjaannya akan muter terus, tidak selesai. Nah ada yang kita mengerjakan itu cuman integration by parts-nya cuma satu langkah aja, sekali aja bisa, jadi dia 2 kali 3 kali itu bisa. Jadi tergantung dari soalnya. Nah kayak gini, ini kan jadi integral dari UX kali V aksen X dx sama dengan UX kali Vx sama dengan integral Vx kali U aksen X dx. Jadi kita harus menentukan mana sih yang akan jadi integral UX dx ya, kemudian mana yang akan jadi ini maaf ya, ini yang menjadi V aksen X itu yang mana. Nah itu harus kita tentukan dulu. Nah ini kalau bingung ada x-nya seperti bisa ini sih cara apa namanya menghafal lebih cepatnya ya. Jadi integral U dv, jadi kita harus tentukan mana yang U mana yang dv nya. Kemudian ini berarti ini cara mengerjakan bersama dengan U kali V dikurangi, artinya gini,
Jadi kalau U nanti kita akan cari di U-nya berapa untuk pakai ini. Kemudian kalau ini dv berarti kita akan mengintegralkan untuk mencari V, gitu ya. Nanti bentuknya jadi seperti ini, dengan U kali V dikurangi integral V kali du. Oke, biasanya yang menulis U tulisannya hampir mirip V, untuk saat ini tolong dirubah ya, diganti biar saya tahu kalian juga paham mana yang dimisalkan U, mana dimisalkan dv. Jadi bukan UV lagi ya, PU kali dV. Nah, untuk integral tentu juga sama. Jadi tidak hanya yang di sini aja yang kita apa namanya ada batasnya, tapi yang ini juga. Ya, jadi memang dia seperti ini. Oke, contohnya carilah. Oh, ini dia um, trigonometri kan, seharusnya saya tidak menggunakan trigonometri ya. Gak apa-apa lah. Ini hanya untuk contohnya saja. Saya gunakan laser dulu. Oke, ini. Kalau kelihatan kayak gini kan, kalau lihat kita rumusnya itu, oh ini U-nya, ini adalah dV-nya. Oke, kita coba. Apakah bisa? Nah, misal, jadi ini, kita misalkan U sama dengan X. Maka DU-nya sama dengan DX. Maksudnya bagaimana sih ini? Ini maksudnya gini, DU ya, ingat ya, DU adalah turunan dari U. Kemudian, seharusnya kan gini, DU per DX. Turunan dari U kan. Turunan dari U sama dengan ini, berarti turunan dari X adalah 1. Jadi gini, mungkin ada yang lupa, jadi seharusnya kan gini, kan seharusnya tulisnya kan awalnya gini, DU per DX ya. Nah, turunan U terhadap X, ini awalnya U sama dengan X, maka turunan U terhadap X adalah berapa? Nah, ini turunannya X adalah 1. Kemudian DX-nya pindah luas ya. Jadi kan dikali 1 kali DX sama dengan DX ini. Gitu ya. Kemudian ini maksudnya di sini adalah, nah, ini kan yang mencari V, ya kan? Artinya ini V sama dengan integral dari dV. Integral dari dV. Ya. Jadi maksudnya ini adalah diintegralkan. Oke. Atau sama aja kalau soalnya kayak gini berarti sama aja dengan integral cos X dx itu ya. Gitu. Jadi ada tadi makanya saya bilang ada yang diturunkan, ini ada yang diintegralkan. Oke. Lanjut. Nah, ini. Jadi di sini karena kita misalkan ini adalah U, ini adalah dV, nah tinggal langsung diinputkan aja rumusnya. Kan rumusnya U kali V dikurangi integral V kali du. U-nya adalah X, V-nya adalah sin X, ya, atau pendahuluan jam. Jadi yang kalau turunan dari sin X adalah cos X, maka integral dari cos X adalah sin X. Ini ya. Oke. Ini. Kemudian ini du-nya adalah dx. Nah, makanya di sini du-nya adalah ini dx. Langsung ditulis. Ini langsung ditulis ini jawabannya. Kemudian yang diintegralkan ini memang harus kita integralkan. Ini tetap ya, x sin x. Kemudian ini kalau kita integralkan, integral sin x dx adalah kok cos x. Gini ya. Integral dari sin x adalah negatif cos x. Nah, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Itu plus C. Nah, bagaimana kalau seandainya kita balik?
wah nih, ternyata ini bisa ya. Ternyata kalau U-nya X, kemudian dv-nya adalah cos X dx, ternyata bisa. Ya, hasilnya cuma satu langkah saja, satu kali integration by parts-nya bisa. Nah, kalau misal ini U dan V-nya dibalik, kira-kira sama bisa nggak ya? Nah, coba diperhatikan ini. U-nya sama dengan cos X ya. Berarti turunan dari cos X adalah negatif sin X dx. Kemudian dv-nya adalah X dx, ya kan? Berarti ingat ya, kalau dv nanti dx-nya ikut ini, ikut dv ya. Kemudian berarti ini integral dari ini X dx adalah X kuadrat per 2. Oke. Nah, sekarang diperhatikan. Kalau kita gunakan rumusnya tadi, U kali V, jadi ini nggak masalah. Dikurangi integral V kali du. Nah, dilihat di sini. Ini ternyata bentuknya di sini masih bentuk aljabar biasa, ini bentuk trigonometri. Dan akhirnya kalau terlihat seperti ini dia akan seharusnya kita harus menggunakan integration by parts lagi kan. Nah, ini kita lakukan, bukankah nanti pangkat ini akan dia bertambah besar lagi ya. Nah, itu makanya eh, terkadang kalaupun dibalik itu dia tidak menemukan hasilnya. Jadi kalian harus pintar-pintar jeli-jeli untuk mencari tahu mana yang harus dimisalkan U, mana yang harus dimisalkan DV, gitu ya. Tidak harus loh ya, tidak harus punya di depan kemudian DV-nya di belakang, tidak harus. Jadi ini hanya kayaknya estetika penulisannya saja, tapi untuk pengerjaannya itu terkadang tidak harus sesuai estetika ini tadi ya. Oke, nah ini yang saya katakan. Kita tahunya cuma integral dari separ X. Integral dari separ X adalah ln X. Tapi integral dari ln X adalah apa? Nah, ini menggunakan integration by parts. Ini. Nah, berarti U-nya sama dengan X, dv-nya sama dengan dx. Oh, boleh tabu gini? Boleh. Ya, misalkan, oh ini kita langsung bisa tahu apa namanya, langsung bisa kita integralkan, tidak ya. Jadi bisa ini seperti ini. Jadi bisa dv-nya itu cuma dx saja. Nah, ini kalau U sama dengan ln x, nah masalahnya kan mengapa kok kita misalkan ln x itu sama dengan U, karena kita hanya tahu turunan dari ln x saja kan. Namanya turunan dari ln x adalah super x. Oke. Nah, ini yang kita butuhkan bukan du per dx ya, cuma du, makanya dx nya ditaruh di sini. Kemudian ini integral dari dx adalah x. Sudah, tinggal langsung dimasukkan. Ini kan, ini kok terusnya kayak gini Bu, kan harusnya U kali V. Iya kan, saya bilang tadi apa namanya, estetika ya penulisan. Kan kalau kita nulis ln x kali x, nanti takutnya dianggap ln x kuadrat, ya kan? Padahal kan tidak. Jadi apa namanya, estetikanya untuk menulis lebih baik kayak gini. Tapi kalau mau nulis di awal boleh lah ya, bolehlah di sini biar tahu punya kan dan X kan gini, kemudian gini aja dikurang aja nggak apa-apa, dikali V nya adalah X. Nah, baru nanti disederhanakan jadi seperti ini, X kali ln X gitu. Kemudian ini kan harusnya V D U. Nah, V nya adalah X, DU nya adalah super X dx. Nah, ini kan dicoret-coret, tinggal satu dx. Nah, sedangkan 1 dx ini adalah x itu sendiri. Jadi ini ya, sebentar, ini nanti jadinya kalau saya masih menggunakan variabel x ya, jadi ini nanti jadinya x dan x
dari 1 sampai 2 dikurangi, nah ini kan harusnya 1 dx ya, ini ya 1 dx berarti sama aja dengan x ya, x ini aja loh ya, nah ini aja dia dari 1 sampai 2 gini. Nah baru kesininya itu gini. Oke, kita inputkan 2 ya, 2 ln 2 ya, kan harusnya nanti dikurangi 1 ln 1. Nah ln 1 adalah 0 kan, makanya ini apa, dia nanti jadinya 0. Kemudian nanti ini dikurangi berapa, oke, ini kan harusnya x nya dimulai dari 2, kemudian dikurangi x bukan 1, ini kan. Oke, ini tadi hasilnya 0, berarti tinggal 2 ln 2. Kemudian ini 2 kurang 1, 1. Nah, kurang 1. Sudah selesai. Ini kan sama. Ya, makanya ini menggunakan hampiran. Ini kenapa? Karena tadi nilai dari ln 2 itu kan mendekati. Karena kan ini seharusnya dia desimalnya masih banyak, cuman dipotong sampai di sini aja. Gitu ya. Oke, ini arcsin x. Oke, ini juga sama. Kita menggunakan integration by part. Oke, ini jadi kita kan cuma tahu turunannya aja ya. Sama seperti yang tadi. Sama ini kan ya. Kita cuma tahu turunannya aja, jadi tinggal U kali V. U kali V. Nah, U kali V. Makanya yang tadi saya katakan estetika juga. Kemudian ini V kali DU. Nah, V-nya adalah X per DU ini. Nah, ini kan kita bisa gunakan ini kan ya. Ini kan kita misalkan U, berarti kan turunannya dari ini adalah, nah makanya di sini. Karena kita sudah pakai U sama V di sini, jadi makanya di sini pakai cara yang saya tadi kan. Ya, turunannya ini dari 1 kurangi negatif 1 kurangi X pangkat 2 adalah negatif 2X. Nah, oke. Di sini kan ini yang biasa kita misalkan di U ya. Berarti negatif 2X dx. Nah, padahal di sini kan tidak ada negatif 2 di sini. Makanya di sini dikali sama negatif 1 per 2. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif gitu ya. Oke, nah langsung kita bisa mengintegralkan ini saja. Nah, ini integralnya adalah ini. Ya. Kemudian sudah sampai sini. Selesai. Oke, tinggal ini sih. Kalau ini kita juga saya kasih dulu saja ya. Ini mana yang kira-kira bisa kita jadikan U, mana yang bisa jadikan DV. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira menurut kalian ini yang bisa dijadikan ini ya, untuk integral T pangkat 6 ln T dt, ini kira-kira yang bisa dimisalkan U adalah yang mana? Ya gini, yang bisa dimisalkan U ya, dikarenakan tadi kan kita mencari ya integral dari ln x dx itu apa kan, dan yang kita misalkan U tadi di awal adalah ln x. Nah, jadi ini juga sama, yang kita misalkan U adalah ln t, karena kita tidak tahu kalau misalkan ya kita dv-nya adalah ln t dt, kita tidak bisa mengintegralkannya kan ya, harus menggunakan substitusi tadi. Jadi ln T ini jadi U, kemudian T pangkat 6 dt ini jadi dV. Jadi nanti tinggal mencari V-nya, berarti diintegralkan dV-nya ya. Kita cari integral dari T pangkat 6 dt. Kemudian kalau yang ini
Ini pakai sin ya. Oke, integral dari x kuadrat kali sin x dx. Nah, biasanya berarti yang dimisalkan u adalah yang mana ya ini ya? Ini kalau kita misalkan u-nya adalah yang sin x, berarti turunannya ini. Kemudian ini kalau kita integralkan nanti jadinya dia pangkatnya lebih tinggi lagi ya, kan? Pangkatnya nanti jadi lebih tinggi lagi. Jadi ini sih sepertinya yang ini jadi u, yang ini jadi dv. Ya. Kalau ini beda lagi kalau ini caranya. Ya, ini caranya dia beda lagi ini. Nanti saya jelaskan sendiri ya caranya ini. Jadi dia harus apa lagi? Dia ada langkah tidak sekedar integral by parts, itu tidak hanya sekedar itu ya. Karena nanti kalau ini nanti jadinya bulat kalau pakai itu aja gitu ya. Nanti saya jelaskan sendiri. Oke, untuk latihan soalnya nanti akan saya share.